Oke, saya jawab. Jadi terkait situasi ekonomi kita yang lagi lesu dan sayangnya bukan karena memang ada siklus ya, tapi memang karena ada proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Jadi pemerintah sekarang masih adaptasi dan seterusnya, masih harus belajar dan seterusnya. Dan ini saya sudah sangat-sangat halus sekali gitu menjelaskannya gitu loh. Jadi ini udah baik banget lah. Please saya jadi komisaris Bapak Ibu karena saya udah nggak mengkritik gitu loh seperti itu. Nah tapi eh dalam situasi seperti ini ya, tadinya saya pikir kinerja perbankan itu masih akan bagus karena ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita meskipun turun, tapi kan masih tumbuh Pak Christian. Kemarin ramai loh beritanya pertumbuhan ekonomi kita turun dari 5% jadi 4%. Udah baca beritanya? Ya kan? Ya gimana kagak turun orang mau lagi susah semua sekarang begini gitu. Tapi masih naik itu kata kuncinya. Cuman pas saya lihat laporan keuangan perbankan ya, kecuali BCA yang lain aduh jelek semua Pak Christian. BRI ini pun meskipun betul labanya turun karena CKPN, tapi pendapatannya turun juga gitu. Jadi nggak cuma karena CKPN ini, memang semuanya turun gitu. Jadi kayaknya pendapat bahwa perbankan ini masih prospek itu harus kita ubah karena realitanya ternyata kinerjanya masih kurang bagus ya dan kita belum tahu ke depannya bagaimana gitu. Bisa membaik tapi bisa juga memburuk gitu. Bisa membaik tapi bisa juga memburuk. Tergantung pemerintah kita. Nah, jadi sektor yang lebih menarik menurut saya itu ada dua, Pak Christian. Yang pertama, sawit, perkebunan kelapa sawit. Ada satu kabar baik di antara banyak sekali kabar-kabar buruk di Indonesia. Yang tapi namanya kabar baik nggak akan viral dong, ya orang nggak akan baca ya kan. Apa? Indonesia itu sudah sukses menerapkan program B30. Pak Christian tahu B30 itu apa? Itu biodiesel. Biodiesel ya. 30 itu artinya komposisinya biodiesel ini 70% minyak solar, 30% minyak sawit, CPO, crude palm oil. Artinya, penggunaan minyak sawit di Indonesia sekarang tidak lagi sebatas untuk bikin minyak goreng, tapi juga sudah bisa untuk menggantikan sebagian bahan bakar minyak ya. Minyak solar ya. Jadi kalau Pak Christian pakai mobil bensin nggak akan pakai itu biodiesel. Tapi kalau misalnya Pak Christian punya mobil Fortuner ya, itu kan pakai solar tuh. Nah, itu bisa pakai biodiesel gitu loh. Jadi Anda bensinnya itu bukan lagi bensin tapi minyak goreng, Pak. Percaya nggak? Nah, tapi itu apa namanya? Itu terjadi dan itu sukses. Itu sukses ya. Program itu berjalan. Dan di tahun 2025 ini ya, itu udah berjalan sejak tahun 2020, 5 tahun kemudian saat ini naik lagi dari B30 itu menjadi B40. Artinya komposisinya jadi 40% minyak sawit, 60% minyak solar. Malah mungkin suatu hari nanti bakal jadi B100. Jadi seluruhnya minyak sawit, nggak pakai solar lagi gitu. Mobil kita jalan pakai minyak goreng gitu. Itu bisa gitu loh, suatu hari nanti ya. Tapi intinya ya, karena program ini, maka produksi CPO kita sebagian tidak lagi harus diekspor keluar, tapi bisa dikonsumsi di dalam negeri. Tidak hanya dalam bentuk minyak goreng, tapi juga dalam bentuk biodiesel itu tadi. Alhasil, ekspor CPO berkurang. Alhasil, suplai CPO di pasar internasional turun. Alhasil, harganya naik. Iya kan? Itu hukum ekonomi kan? Kalau harganya naik, ya otomatis perusahaan-perusahaan seperti PP London Sumatera, ya, kemudian Triputra Agro, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lah intinya gitu ya. Mereka untung besar. Salim Infomas Pratama itu untung. Dan memang laba mereka di tahun 2025 ini di kuartal 1 itu naik. Jadi mungkin itu yang kita bisa masuk. Sebenarnya begini saya pikir kalau misalnya ada perusahaan catering ya yang dia dapat proyek dari MBG ini gitu, ya mungkin labanya juga bakal naik juga gitu di Indonesia. Tapi kan nggak ada perusahaan TBK yang bergerak di bidang itu di BEI gitu ya. Jadi tidak semua program pemerintah itu jelek. Salah satunya yang biodiesel ini menurut saya sangat bagus dan itu menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan sawit. Yang kedua,
itu sektor properti, Pak Christian. Saya masih percaya properti bagus meskipun kinerja emiten di tahun 2025 ini di kuartal 1 ada yang naik, ada yang turun. Pemikiran saya sederhana, Pak Christian. Apa? Sekarang ini kan lagi euforia emas. Karena harga emas naik terus, ya kan? Tapi sekarang coba Pak Christian perhatiin deh orang-orang yang jual rumah itu. Di rumah12.com, ya di mana-mana lah. Di OLX.com. Pak Christian tahu nggak harga rumah di Bekasi itu masih 400 juta? Yang kecil, yang 36 meter gitu luas bangunannya, luas tanahnya 72 meter. Harga rumah itu udah nggak naik-naik, udah 10 tahun lebih, malah cenderung turun. Dan sekarang orang tuh malah lebih suka beli emas yang tidak menghasilkan apa-apa, hanya berharap harganya naik lalu kemudian nanti dijual pada harga yang lebih tinggi untuk investasi jangka panjang. Dan masalahnya sekarang orang semuanya pada pindah ke situ gitu. Padahal saya mikir begini loh Pak Christian. Harga rumah memang nggak naik-naik karena properti lesu. Tapi Pak Christian nyadar nggak sih? Mungkin nggak akan nyadar karena Pak Christian rumahnya rumah sendiri kan, kagak ngontrak kan. Tapi kalau saya kebetulan di kampung ada apa namanya kontrakan gitu bukan buat saya, Bu. Saya kasihin ke saudara seperti itu. Karena itu kan bisnis yang paling gampang ya, bisnis yang paling dimengerti. Itu harga kontrakan itu naik dari waktu ke waktu. Naik terus gitu. Sekarang itu kos-kosan di Jakarta itu ya, udah yang paling sederhana nih, udah kagak pakai AC, nggak ada yang di bawah 1 juta sebulan. Tapi harga propertinya tetap, Pak. Artinya apa? Rasio harga sewa dengan harga properti sekarang tambah tinggi. Ibaratnya harga sewa ini kan dividen. Iya kan? Dividen yield-nya tambah tinggi karena harga propertinya tetap tapi dividennya naik gitu loh. Pada satu titik, meskipun sekarang orang belum menyadarinya, tapi pada satu titik tertentu orang akan menyadari hal ini. Pada saat itulah mereka akan jualan investasi mereka yang lain, emas, kripto, saham, pindah ke properti, harga properti akan naik, perusahaan properti akan diuntungkan. Dalam waktu 1-2 tahun dari sekarang. Itu. Ya tentu saja ini kan sesuatu yang belum terjadi ya. Kita bicara prospek. Tapi 1 tahun yang lalu juga sama Pak. Saya bilang harga emas akan naik. Sekarang sudah naik. Kalau Anda baru beli di harga sekarang, Anda ketinggalan 1-2 tahun. Termasuk kalau mungkin Anda baru beli saham properti atau beli properti itu sendiri 1-2 tahun dari sekarang, Anda sudah ketinggalan juga. Tapi kalau sekarang belum. Karena analisa yang tadi saya sampaikan.